Bidadari itu dibawa Jibril. Cerpen karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Sebelum jilbab populer seperti sekarang ini, Hindun sudah selalu memakai busana muslimah itu. Dia memang seorang muslimah taat dari keluarga taat. Meski mulai SD tidak belajar agama di madrasah, ketaatannya terhadap agama seperti sholat pada waktunya, puasa Senin Kemis, sholat duha dan sebagainya tidak kalah dengan mereka yang dari kecil belajar agama. Apalagi setelah di perguruan tinggi, dia justru mendapat kesempatan untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam soal syariat agama, seperti banyak kaum muslimin kota yang sedang semangat-semangatnya berislam ria, sikapnya tegas. Misalnya, bila dia melihat sesuatu yang menurut pemahamannya mungkar, dia tidak segan-segan menegur terang-terangan. Bila dia melihat kawan perempuannya yang muslimah, dia biasa memanggilnya ukhti. Jilbabnya kurang rapat misalnya, langsung dia akan menyemprotnya dengan lukas. Dia pernah menegur dosennya yang dilihatnya sedang minum dengan memegang gelas tangan kiri. "Bapak kan muslim, mestinya Bapak tahu soal tayamun," katanya. Nabi kita menganjurkan agar untuk melakukan sesuatu yang baik, kita menggunakan tangan kanan. Dosen yang lain ditegur terang-terangan karena merokok. Merokok itu salah satu senjata syaitan untuk menyengsarakan anak Adam di dunia dan akhirat. Sebagai dosen, Bapak tidak pantas mencontohkan hal buruk seperti itu. Dia juga pernah menegur terang-terangan dosennya yang memelihara anjing. "Bapak tahu enggak? Bapak kan muslim. Anjing itu najis dan malaikat tidak mau datang ke rumah orang yang ada anjingnya." Di samping ketaatan dan kelugasannya, apabila bicara tentang Islam, Hindun selalu bersemangat. Apalagi bila sudah bicara soal kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, atau soal bid'ah yang menurutnya banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Wah, dia akan berkobar-kobar bagaikan banteng luka. Apalagi bila melihat atau mendengar ada orang Islam melakukan perbuatan yang menurutnya tidak rasional. Langsung dia mencapnya sebagai klenik atau bahkan syirik yang harus diberantas. Dia pernah ikut mengkoordinir berbagai demonstrasi, seperti menuntut ditutupnya tempat-tempat yang disebutnya sebagai tempat-tempat maksiat. Demonstrasi menentang sekolah yang melarang muridnya berjilbab, hingga demonstrasi menuntut diberlakukannya syariat Islam secara murni. Mungkin karena itulah dia dijuluki kawan-kawannya si bidadari tangan besi. Dia tidak marah, tapi juga tidak kelihatan senang dijuluki begitu. Yang penting, menurutnya, orang Islam yang baik harus selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun berada. Harus membenci kaum yang ingkar dan nyeleweng dari rel agama. Bagi Hindun, amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja merupakan bagian dari keimanan dan ketakwaan, tapi juga bagian dari jihad fi sabilillah. Karena itu, dia biarkan saja kawan-kawannya menjulukinya bidadari bertangan besi.
Ketika beberapa lama kemudian dia menjadi istri kawanku, Mas Danu, ketaatannya kian bertambah. Tapi kelugasan dan kebiasaannya menegur terang-terangan agak berkurang. Mungkin ini disebabkan karena Mas Danu orangnya juga taat, namun sabar dan lemah lembut. Mungkin dia sering melihat bagaimana Mas Danu dengan kesabaran dan kelembutannya justru lebih sering berhasil dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak kawan mereka yang tadinya mursal justru menjadi insaf dan baik oleh suaminya yang lembut itu, bukan oleh dia. Sudah lama aku tidak mendengar kabar mereka. Kabar Mas Danu dan Hindun. Dulu sering aku menerima telepon mereka, sekedar silaturahmi, saling bertanya kabar. Tapi kemudian lama mereka tidak menelepon. Aku sendiri pernah juga beberapa kali menelepon ke rumah mereka. Tapi selalu kalau tidak terdengar nada sibuk, ya tidak ada yang mengangkat. Karena itu, ketika Mas Danu tiba-tiba menelepon, aku seperti mendapat kejutan yang menggembirakan. Lama sekali kami berbincang-bincang di telepon, melepas kerinduan. Setelah saling tanya kabar masing-masing, Mas Danu bilang, "Mas, sampean sudah dengar belum? Hindun sekarang punya syekh baru loh." "Syekh baru?" tanyaku. Mas Danu memang suka berkelakar. "Iya, syekh baru. Tahu siapa?" "Sampean pasti gak percaya." "Siapa, Mas?" tanyaku benar-benar pengen tahu. "Jibril, Mas. Malaikat Jibril." "Jibril?" Aku tak bisa menawan ketawaku. Kadang-kadang sahabatku ini memang sulit dibedakan apakah sedang bercanda atau tidak. "Jangan ketawa, ini serius." "Wah, katanya. Bagaimana rupanya?" Aku masih kurang percaya. Dia tidak cerita rupanya, tapi katanya Jibril itu humoris seperti sampean. Saya ngakak, tapi di seberang sana Mas Danu kelihatannya benar-benar serius. Jadi ku tahan-tahan juga tawaku. "Bagaimana ceritanya, Mas?" "Ya, mula-mula dia ikut grup pengajian. Kan di tempat kami sekarang lagi musim grup-grup pengajian. Ada pengajian eksekutif, pengajian seniman, pengajian pensiunan, dan pengajian entah apa lagi. Nah, lama-lama gurunya itu didatangi malaikat Jibril, dan sekarang malaikat Jibril itulah yang langsung mengajarkan ajaran-ajaran dari langit. Sedangkan gurunya itu hanya dipinjam mulutnya." "Bagaimana mereka tahu bahwa yang datang itu malaikat Jibril?" "Loh, malaikat Jibrilnya sendiri kok yang mengatakan kepada jamaahnya." Gurunya itu, maksud saya malaikat Jibril itu, menunjukkan bukti berupa fenomena-fenomena alam yang ajaib yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. "Ya, tapi jin dan setan kan bisa melakukan hal seperti itu, Mas." Aku menyela. "Kan ada cerita dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang masyhur itu, pernah digoda iblis yang menyamar sebagai Tuhan berbentuk cahaya yang terang benderang. Konon sebelumnya iblis sudah berhasil menjerumuskan 40 sufi dengan cara itu. Tapi karena keimanannya yang tebal, Syekh Abdul Qadir bisa mengenalinya dan segera mengusirnya.
Tak tahulah mas. Yang jelas jamaahnya banyak orang-orang pinternya loh. Wah. Ketika percakapan akhirnya disudahi dengan janji dari Mas Danu bahwa dia akan terus menelepon bila sempat, aku masih tertegun. Aku membayangkan sang bidadari bertangan besi yang begitu tegar ingin memurnikan ajaran agama itu, kini hanya menjadi pengikut sebuah aliran yang menurut banyak orang tidak rasional dan bahkan berbau klinik. Allah Maha Kuasa, Dialah yang kuasa menggerakkan hati dan pikiran orang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon lagi dari sahabatku, Mas Danu. Kali ini dia bercerita tentang istrinya dengan nada seperti khawatir. Wah, Mas, Hindun baru saja membakar diri. Apa, Mas? Aku terkejut setengah mati. Membakar diri bagaimana? Gurunya yang mengaku titisan Jibril itu mengajak jamaahnya untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Mereka menyiram diri mereka dengan spiritus, kemudian membakarnya. Hah? Aku ternganga. Dalam hati aku khawatir juga. Soalnya aku pernah mendengar di luar negeri pernah terjadi jamaah diajak guru mereka bunuh diri. Yang lucu, Mas, suara Mas Danu terdengar lagi melanjutkan. Gurunya itulah yang paling banyak terbakar bagian tubuhnya. Berarti kan dia yang paling banyak dosanya. Iya toh, Mas? Aku mengangguk, lupa bahwa kami sedang bicara via telepon. Doakan sajalah, Mas, kata sahabatku di seberang menutup pembicaraan. Beberapa hari kemudian, Mas Danu menelepon lagi, menceritakan bahwa istrinya kini jarang pulang. Katanya ada tugas dari Syekh Jibril yang mengharuskan jamaahnya berkumpul di suatu tempat. Tugas berat tapi suci, memperbaiki dunia yang sudah rusak ini. Pernah pulang sebentar, Mas, kata Mas Danu di telepon. Dan sampean tahu apa yang dibawanya? Dia pulang sambil memeluk anjing. Entah dapat dari mana itu. Setelah itu, Mas Danu tidak pernah menelpon lagi. Aku mencoba menghubunginya dan tidak pernah berhasil. Baru hari ini, tak ada hujan, tak ada angin, aku menerima pesan di HP-ku. SMS, isinya singkat. Mas, Hindun sekarang sudah keluar dari Islam. Dia sudah tidak berjilbab, tidak sholat, dan tidak puasa. Danu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Mas Danu saat menulis SMS itu. Aku sendiri yang menerima pesan itu tidak bisa menggambarkan perasaanku sendiri. Hanya dari mulutku meluncur saja ucapan, Masya Allah. Rembang, akhir Ramadan 1423 Hijriah.